Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentu karena kasih Tuhan yang selalu nyata, indah di dalam kehidupan kita. Kita berada dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah saudara-saudara, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Yesus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kemurahan-Mu yang selalu nyata bagi kami. Di saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah kami, terangi hati dan pikiran kami, biar kami boleh membaca dengan baik, merenungkan dengan indah, dan firman-Mu menjadi bagian utama dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan di kesempatan yang indah ini. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, tema kita hati yang digerakkan untuk berbagi. Saudaraku yang kekasih, sukacita dapat membuat seseorang tidak merasakan lelah. Bahkan sekalipun makan sedikit, tetapi hatinya bahagia, keadaannya akan terasa cukup. Bahkan ketika seseorang merasa aman di suatu tempat, ia akan terdorong tetap berada di tempat itu karena ia merasakan kebahagiaan. Sahabat Kristus, diceritakan bahwa sudah 3 hari orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus. Dan rupanya mereka sudah kehabisan makanan. Sementara rumah mereka makin jauh jaraknya karena terus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Tentu saudara, mereka bertahan sampai sedemikian karena orang banyak itu menemukan sebuah kebahagiaan melalui pengajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus. Setelah semakin jauh berjalan, bekal mereka telah habis. Tetapi melihat kerinduan orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.
Karena itu, ia menanyakan kepada murid-muridnya akan persediaan makanan yang masih mereka miliki. Tetapi saudara, yang mereka masih punya sisa 7 roti dan beberapa ikan. Murid berpikir bahwa persediaan itu tidak mungkin cukup untuk orang sebanyak itu. Lalu saudara, Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang ada itu. Lalu ia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada orang banyak itu, hingga mereka makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa 7 bakul. Sahabat-sahabat Kristus, sebuah pepatah kuno di kalangan kaum Puritan mengatakan, roti bersama firman Tuhan adalah makanan yang baik. Oleh karena itu saudara, tetaplah berbagi dalam hidup anugerah Tuhan. Gerakkan hati kita untuk selalu menghayati betapa baiknya Tuhan, dan bahwa segala yang kita miliki adalah berkat Tuhan yang tentu membahagiakan. Dengan memahami hal ini, maka kita pun juga mau berbagi, membagikan yang perlu dirasakan oleh orang lain di dalam cinta kasih Tuhan. Marilah dalam pengasihannya kita menikmati berkat-Nya, dan kita juga mau membuka diri untuk berbagi, untuk mengasihi, sehingga sesama kita boleh merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dari apa yang kita berikan. Amin. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, Engkau memberikan hati yang indah. Biarlah hati kami juga memikirkan sesama kami, sehingga kami mau berbagi dengan sesama kami. Belajar dari Yesus yang mengucap syukur dan membagi kepada orang banyak. Akhirnya orang banyak dikenyangkan dengan berkat-Mu. Kami mau juga seperti itu. Tolong kami untuk terus berbagi Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah seluruh kehidupan kami. Tuhan, lihat kami semua. Engkau berkati jemaat-Mu, berkati saudara-saudara kami yang begitu setia untuk selalu mendengarkan renungan harian. Kasihi hidup mereka. Bimbing kami Tuhan, agar kami tetap kuat, teguh, sehat, memiliki imun tubuh yang kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, kiranya kami boleh lalui jalani, ada damai, ada sukacita, ketenangan yang Tuhan berikan. Kami doakan untuk para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, peliharakan dan kasihi mereka selalu Tuhan, biar mereka sehat dan kuat menjalani kehidupan di masa pandemi. Engkau berkati juga yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang terpapar Tuhan kuatkan, bahkan yakinkan bahwa mereka dapat pulih dari kondisi COVID yang mereka alami. Yang berduka juga Tuhan hiburkan, yang bersukacita Tuhan sempurnakan sukacitanya. Berkati semua pelayanan majelis gereja, pengurus OIG, pakai kami untuk melayani dengan baik. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, kuatkan pemerintah untuk memerintah dengan bijaksana, untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID dengan kuat dan tenang. Bersyukur karena beberapa waktu ini ternyata sudah mulai turun para penderita COVID. Bahkan banyak yang sembuh, terima kasih Tuhan. Yang terus berduka juga Tuhan hiburkan. Pulihkan kota kami, daerah kami, agar kami boleh hidup dalam keadaan yang aman dan tenang. Bahkan semua umat-Mu di muka bumi, pulihkan Tuhan, agar kami boleh hidup normal lagi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saudara boleh mengikuti renungan harian. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun saudara berada. Teruslah kuat, terus semangat menjalani hari kehidupan kita. Dan percayalah, Gembala yang baik bersama dengan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.